dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema hari ini yaitu menjadi keteladanan ya, atau mengambil kepeloporan, di mana keteladanan itu sangat penting ya dalam masyarakat kita Ya, saat selama ini. ini kita ingin membahas prinsip-prinsip wasatiyat Islam, jalan Wasatiyat. tengah Islam yang menjadi ciri ya, perilaku dari umat Islam sebagai ummatan wasata, ya, umat tengahan. Nah, salah satu prinsip itu adalah al-qudwah, yaitu keteladanan atau kepeloporan. Nah, secara khusus kita ingin jabarkan bagaimana menjadi teladan, ya. Menjadi teladan. Nah, inilah yang akan kita bahas terkait dengan prinsip al-qudwah tadi itu. Mengapa dalam mengambil kepeloporan ini Ayahanda sangat penting dalam suatu sistem kepemimpinan Ayahanda? Iya, kemarin banyak kita bicarakan tentang kepeloporan, pentingnya seorang muslim sebagai bagian dari ummatan wasata itu mengambil kepeloporan, prakarsa, inisiatif, terutama di dalam membangun masyarakatnya atau mengatasi kerusakan. Nah, perlu kepeloporan, dan untuk itu perlu keteladanan. Harus ada yang menjadi teladan. Al-qudwah itu juga mengandung arti keteladanan. Kepeloporan, keprakarsaan, keteladanan. Nah, yang menjadi teladan ini, qudwah ini, tentu teladan yang baik ya. Nah, qudwah, teladan yang baik ini tentunya ya tidak hanya pada atau dituntut ada pada tingkat yang memangku amanat, pemimpin, siapapun yang ditunjuk ya, untuk memimpin, tapi bisa dilakukan dan bahkan harus ditampilkan orang per orang oleh seorang muslim, seorang muslimah ya, menjadi teladan. Nah, mengapa penting ya? Ya supaya virus kebaikan itu menyebar luas. Kalau ada teladan dari orang per orang, dan manusia biasanya diam-diam meneladani orang lain atau mengambil yang positif dari orang lain, maka dia menjadi berkembang baik. Ketika dia berkembang baik, diambil alih oleh orang lain, diteladani, terjadilah suatu dinamika ya. Mobilitas keteladanan yang baik itu, inilah yang bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat umat Islam menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Tapi kalau keteladanan tidak terjadi, tidak ada yang mau meneladani dari orang lain, ya masyarakat lagi statis. Syukur kalau mereka sudah baik. Coba kalau buruk, maka keburukannya tidak akan berubah. Bang Din, apa saja sebenarnya kriteria yang dibutuhkan untuk seseorang itu bisa disebut sebagai pelopor dalam keteladanan itu? Ya, bukan pelopor dalam keteladanan, untuk menjadi teladan ya. Tentu ya sudah banyak kita bicarakan kemarin, dia harus punya kapasitas, ya, punya kemampuan. Dan yang paling penting pertama dan utama itu kapasitas moral. Dia punya integritas moral. Karena keteladanan dan menjadi teladan itu banyak berhubungan dengan moral. Maka kalau seseorang tidak memiliki integritas moral atau integritas moralnya rendah, ya nggak bisa jadi teladan. Tentu yang kedua ya punya kapasitas lain, intelektualitas, kemampuan atau kapasitas macam-macam ya, sudah sering kita bicarakan di sini. Nah, hal-hal inilah yang kemudian oleh orang lain dianggap sebagai nilai lebih, ya, sebagai nilai lebih, added value,
maka dia bisa menjadi model. Maka disebut teladan qudwah, itu adalah role model. Ya, menjadi teladan karena dia punya kelebihan. Termasuk berarti harus punya leadership ya, Bede? Ya, tentu kelebihan di dalam leadership, di dalam manajemen, ya. Harus punya nilai lebih, added value. Dia harus berada di atas rata-rata. Nggak bisa jadi teladan kalau dia sama saja sama orang lain, apalagi lebih buruk. Ya. Nah, ringkasnya ya semua kapasitas yang bersifat lebih ya dibandingkan dengan orang lain. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, lalu apa pandangan Islam terhadap menjadi teladan? Ya, tentu Islam memiliki ajaran-ajaran tentang keteladanan ini ya, al-qudwah, yang jika dikaitkan dengan Rasulullah SAW itu disebut al-uswah. Ya. Nah, untuk kita ini ya supaya tidak sama dengan Rasulullah ya bukan uswah, qudwah. Ya. Ya, artinya sama ya. Nah, Islam ya kalau Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka sebenarnya kita pemeluk Islam ini, umat Rasulullah juga bisa menjadi uswah atau qudwah ya. Bukan hanya bisa, harus. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk berperilaku, berpenampilan, menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Ketika kita mengamalkan amal soleh, ya, amal perbuatan yang baik yang mendatangkan al-maslahah, berarti kita menebar kebaikan dan berarti kita menjadi teladan. Tanpa kita berniat menjadi teladan, orang lain yang meneladani kita itu gitu. Jadi Islam sangat kuat sekali ya membawa pesan dan ajaran agar seorang muslimah ya, bisa menjadi qudwah hasanah bagi orang lain. Sebetulnya banyak hal yang diambil dari Quran dan hadis itu sangat banyak. Tergantung kita berarti ini yang harus niat dan yakin untuk berani mulai dan berniat baik untuk bisa mewarnai umat ini menjadi lebih baik lagi. Perlu nggak Bang Din, orang Islam itu menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam itu sendiri ada nilai-nilai keteladanan itu, sehingga istilahnya rahmatan lil alamin gitu ya untuk ajaran dalam Islam ini. Itu bisa disimpulkan dari situ. Rasulullah SAW diutus menjadi rasul untuk menebar rahmat. Ketika menebar rahmat tidak hanya kepada manusia, tapi kepada alam semesta, khususnya lil alamin itu an-nasu ajma'in, ya, maka secara tidak langsung ya kita akan menjadi teladan. Karena kita sudah menebar kebaikan, kebajikan, dan rahmat bagi orang lain. Itu akan menjadi teladan secara otomatis. Ya. Yang kedua, dengan ajaran Islam agar kita menampilkan yang terbaik. Ya. Seperti dalam ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kamu menampilkan perbuatan yang terbaik, ahsanu amala, berkualitas. Itu akan membuat orang-orang di sekitar kita meneladani kita, menghargai kita, secara otomatis pula. Ya. Jadi pesan untuk adanya al-qudwah, keteladanan itu akan secara otomatis terjadi jika kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang luas, yang terutama mendorong untuk menampilkan yang terbaik. Jadi masyarakat yang mengangkat sendiri, bukan kita yang ini ya. Benar. Masyarakat yang menilai ya. Iya, menilai, bukan di. Apa yang misalnya seandainya dalam pencapaian keteladanan itu tidak gagal untuk diambil dunia ya Anda. Kita gagal untuk mencapai keteladanan
itu dampaknya terhadap kehidupan sosial bagaimana Ayahanda? Ya, minimal kita tidak menjadi contoh yang buruk. Ketakmampuan kita menjadi teladan al-qudwah, ya. Tapi yang sebaliknya terjadi, ya justru kita menampilkan perilaku buruk. Ya. Kalau sampai orang lain mengikuti, itu dosanya berlipat ganda itu. Iya, dosa dengan ketakmampuan kita berbuat baik karena berbuat keburukan. Yang kedua, diikuti oleh orang lain. Ada itu ungkapan atau isyarat itu bahwa dosa orang lain itu yang mengikuti kita dalam keburukan itu juga kita pikul gitu. Maka kalau tidak mampu menjadi yang terbaik jadilah orang baik. Jangan orang yang menjadi orang buruk. Apalagi menjadi orang terburuk. Karena dampaknya kepada orang lain, apalagi mengikuti kita ya. Nah, kalau sana tidak mampu karena keterbatasan ilmu pengetahuan segala macam, itulah kita dituntut belajar dan belajar. Minimal jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang buruk, supaya jangan dicontohi bukan teladan ya. Teladan itu harus baik ya. Teladan buruk nggak ada ya. Kalau kedua al-hasanah, teladan baik ya, maka saya ganti bahasa, jangan menjadi contoh yang buruk. Sehingga kita tidak memikul dan ikut bertanggung jawab terhadap dosa orang lain yang berbuat keburukan, kejahatan akibat menyontohi kita gitu. Dipersembahkan oleh Ayahanda, bagaimana cara kita agar tetap konsisten dalam melakukan kebaikan tanpa terpengaruh dari lingkungan sekitar? Ya, harus berangkat dari niat dan tekad untuk menjadi orang baik. Dan bersama dengan itu harus berkemampuan untuk tidak terpengaruh kepada keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang lain ya. Dan untuk itu semua ya kita harus memohon pertolongan dari Sang Pencipta ya. Sehingga kita juga dianjurkan berdoa itu dalam beribadat ya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan di dalam meningkatkan kualitas ibadat. Jadi antara niat, usaha, dan mohon pertolongan Allah. Jadi harus dimulai dari menata diri dulu, memperbaiki diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik ya, kemudian bisa lah. Tapi biasanya Ayahanda ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik, pasti selalu saja ada permasalahan yang muncul. Terlebih lagi kita Indonesia itu beraneka ragam suku, ras, agama, Ayahanda. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi masalah yang muncul, Ayahanda? Ya, selalu ada masalah. Kalau tidak mau ada masalah, ya jangan tinggal di muka bumi ini. Tapi yang paling penting kita berusaha untuk mengatasi masalah ya. Ya. Makanya harus diawali dengan niat yang baik untuk menampilkan kebaikan. Ya, tidak maksud lain, tidak untuk menjadi teladan. Ya, al-qudwah sana itu suatu ajaran yang ya bisa kita ikuti, harus kita ikuti, ciri dari ummatan wasata itu, tapi bukan sesuatu yang dirancang, yang direkayasa. Jatuhnya nanti itu pencitraan. Jatuhnya nanti itu sebuah penampilan semu. Dan kalau itu akan ada masalah. Sok lu. Lu pencitraan. Flexing. Jadi orang di sekitar kita lari. Karena tahu. Dan sangat mudah dideteksi ya oleh kepekaan. Apalagi ya
ada yang tidak suka pada kita, ada musuh-musuh, pasti itu akan dijadikan sebagai alasan untuk mendiskreditkan kita. Maka mulailah dengan al-qudwah al-hasanah, keterangan yang baik, kita awali dengan an-niyatut thayyibah. Dengan niat yang baik. Niat yang baik itu ya beribadat kepada Allah, menampilkan dan mengamalkan ajaran-ajarannya, khususnya untuk meningkatkan kualitas diri. Secara langsung tidak langsung kita akan menjadi teladan. Saya kira lebih kepada inner beauty, kecantikan dalam, daripada outer beauty. Karena outer beauty itu akan dipandang sebagai pernik-pernik, sejelas kosmetik, dan boleh jadi ya kita tidak jadi teladan pada kepribadian. Ada yang meneladani kita, lihat tuh, jilbabnya ibu itu. Akhirnya diteladani dari sudut jilbab, bukan dari sudut perilaku. Jadi niat yang baik, niat at-thayyibah, ya kita amalkan ajaran agama semestinya secara sesungguh-sungguh, jadi orang baik. Itulah al-qudwah al-hasanah ya. Dan al-qudwah al-hasanah itu ada di mana-mana. Semua kita ini al-qudwah. Akhirnya saling meneladani. Itulah yang mengangkat kita kepada keterbaikan. Itulah khairul ummah, atau umat yang terbaik. Lalu Bang Din, kalau kita sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan yang tidak baik ya, umpama di kantor atau di organisasi yang korup atau yang tidak baik ya, itu bagaimana cara kita untuk menolak ajakan lingkungan kita itu untuk ikut berbuat yang sama dengan mereka? Ya biasakan aja say no to corruption, kayak say no to drug, tidak mau gitu ya. Tapi poin terkait dengan al-qudwah, keteladanan ini ya, kalau kita tidak mampu karena suatu lingkungan yang rusak, ya sudah, kita melakukan perubahan dengan hati. Ya. Atau perlu hijrah nggak Kalau itu? tidak boleh, tidak. Kalau hijrah mau kerja di mana? Itu kan perkantoran, perusahaan. Akhirnya nggak bisa hidup. Ya, kalau tidak bisa mengubah dengan tangan, dengan lisan, ya bola dengan hati. Tapi itulah iman yang terlemah. Ya, kalau hijrah pindah ya silakan kalau ada Alternatif kemungkinan lain. Terutama jika lingkungan pekerjaan itu ya, isinya kemungkaran, kemaksiatan. Itu bukan berdoa untuk berubah dengan hati di situ. Memang sebaiknya hijrah daripada rezeki yang diterima tidak berkah. Ya, tidak mendapatkan ziyadatul khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Metro TV. Dipersembahkan oleh